Beliau berkomentar, "Teh, istriku nggak bisa keluar, aduh nasib." Padahal dulu aku pernah hilaf nyoba istri orang. Jangan dong ya. Itu bisa keluar berkali-kali, tapi aku sama istriku udah 13 tahun nikah, belum pernah ngerasain istriku orgasme ya. Ya itu ya, inzal ya. Emang nggak bisa mungkin ya. Oke ya, kita akan bahas ya mengenai seorang istri ya yang tidak bisa keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua ya. Semoga Anda selalu berbahagia, selalu bersemangat, dan tentunya berkelimpahan rezeki dan selalu harmonis serta romantis bersama pasangan Anda. Teman-teman, di video kali ini ya, spesial saya akan membahas salah satu komen dari pemirsa setia saya ya, yang berkomentar di channel saya ya, yaitu dari, sorry saya nggak kelihatan kalau dari jauh ya, dari @viralstudios309 ya. Beliau berkomentar, "Teh, istriku nggak bisa keluar, aduh nasib." Padahal dulu aku pernah hilaf nyoba istri orang. Jangan dong ya. Itu bisa keluar berkali-kali, tapi aku sama istriku udah 13 tahun nikah, belum pernah ngerasain istriku orgasme ya. Ya itu ya, inzal ya. Emang nggak bisa mungkin ya. Oke ya, kita akan bahas ya mengenai seorang istri ya yang tidak bisa keluar ya, tidak bisa orgasme ya. Sorry, ini saya kasih kata-kata begini karena dari YouTube memang tidak boleh ya, takutnya terdeteksi konten yang berkonotasi negatif ya, padahal ini adalah untuk edukasi ya. Nah teman-teman, ini sebetulnya kasus umum ya, ini tuh banyak yang mengalami, hanya istri kita itu diam. Nah ini beruntung loh Anda nih, Mas siapa tadi, Mas Viral Studios ya, ini istri Anda bisa cerita ya, bisa bicara komunikasi sama Anda bahwa dia nggak bisa keluar ya. Ada yang sama sekali nggak ngomong sama suaminya, diem aja, kan kasihan ya, miris ya. Dan ini pun saya pernah merasakan dulu berapa belas tahun yang lalu ya, saat anak masih kecil ya, waktu itu ya, saya itu nyaris setiap kali main itu nggak merasakan ya, sampai saya cari tahu ini ada apa ini gue kenapa ya kok nggak bisa, dan nggak berani cerita sama siapa-siapa, semua dipendam ya. Dan saya bikin video ini adalah khusus bagi Anda pasangan suami istri yang sedang bermasalah ya. Yuk kita cari solusinya bersama ya. Ini ada, dan bukan hanya saya, dan ternyata banyak di luar sana para istri yang sulit atau bahkan nggak sama sekali bisa merasakan inzal ya, nggak bisa merasakan puncak ya. Oke teman-teman, ini ya yang nggak bisa keluar ini dinamakan ya medisnya anorgasmia ya, anorgasmia. Dan ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang situasional, ada yang umum. Yang primer seperti apa Teteh? Pak, primer adalah sama sekali dia nggak bisa merasakan ya, nggak bisa orgasme ya. Lalu yang kedua sekunder. Sekunder itu dia sulit untuk mendapatkan puncak, tapi dulu pernah merasakan. Lalu yang ketiga yaitu situasional. Jadi bisa dia mendapatkan puncak, namun bukan pada saat dimasukin ya, tapi dengan cara yang lain, misalkan main sendiri ya, self service ya, atau dengan oral ya. Lalu yang terakhir adalah
umum ya. Jadi ini suatu kondisi di mana memang sangat sulit mendapatkan walaupun sudah mendapatkan rangsangan seksual ya. Nah ini tuh nggak berarti untuk perempuan aja ya, bahkan laki-laki juga ada. Namun kasusnya lebih banyak ada pada perempuan. Penyebabnya apa sih? Yang pertama bisa aja karena hormon. Mungkin istri Anda jelang menopause ya. Tapi kayaknya kalau saya lihat dari komen ini, pernikahan baru 13 tahun mah kayaknya masih belum tua ya. Belum, mungkin masih umur-umur 40-an ke bawah mungkin ya, atau masih kurang dari 45 tahun mungkin ya. Lalu yang kedua, bisa saja Anda bosan ya, istri Anda bosan. Nah ini kalau memang bosan, ini suami dan istri cobalah check in ya berdua ke hotel tanpa anak-anak supaya tercipta suasana yang romantis untuk Anda berdua ya, mengingat masa-masa dahulu, mungkin awal-awal nikah nih kayak gimana gitu ya. Cobalah, atau dari gaya, coba teman-teman ya. Nanti saya akan bahas ya. Mungkin dari gaya cobalah, jangan monoton, coba cari gaya baru ya. Lalu selanjutnya adalah pernah dilecehkan, nauzubillah min dzalik ya. Jadi trauma gitu ya. Lalu konflik hubungan, bisa aja ya ini ya, misalkan istrinya tuh sebel sama suaminya ya, kesel gitu nahan amarah gitu sehingga nggak bisa mendapatkan puncak gitu ya, karena tetap perempuan itu membutuhkan hati yang enak untuk melakukan ya, beda dengan laki-laki ya. Kita ini harus moodnya enak dulu ya, baru bisa ya. Lalu lagi mengkonsumsi obat-obatan ya, bisa saja. Atau farjinya kering ya, coba mungkin durasi pemanasannya diperpanjang ya. Lalu gaya hidupnya misalnya nggak sehat, alkohol atau merokok ya, ini kurangi atau bahkan stop ya. Lalu yang terakhir adalah depresi ya. Kalau depresi, kalau stres juga nggak bisa ya, perempuan itu nggak bisa keluar ya. Kalau depresi, kalau capek itu nggak bisa. Nah teman-teman, bagaimana solusinya ya? Ini saya pernah merasakan dulu. Ini saya cerita ya. Saya taruh dulu. Ini cerita pengalaman saya ya. Bagaimana saya dulu berapa belas tahun yang lalu pun saya pernah merasakan hal yang sama ya. Saya sampai cari tahu, sampai saya diruqyah ya. Saya takut ada jin atau apa gitu ya yang berbau mistik ya, berbau klinik, yang akhirnya saya tidak bisa mendapatkan puncak dari suami saya ya. Ruqyah saya udah, lalu saya baca-baca buku ya, baca juga di internet, ini kenapa ini saya. Bahkan saya pernah di suatu waktu, walaupun sudah dirangsang sedemikian rupa, sama sekali nggak basah teman-teman. Saya cari tahu ya, apakah karena KB. Saat itu saya KB suntik yang 3 bulan sekali, itu nyaris nggak ada keinginannya, nggak ada. Dan kalaupun melakukan itu saya hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban aja, karena saya sama sekali nggak bisa saat itu ya mau cerita-cerita sama siapa dulu, karena di negeri kita itu ya membahas yang berbau ini tuh dianggap tabu dan nggak sopan gitu, padahal ini tuh konflik bersama gitu ya, ini tuh berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, bahkan bisa saja rusak rumah tangga, retak rumah tangga karena masalah ini ya. Maka ini perhatikan dengan baik ya. Seiring berjalannya waktu ya, akhirnya saya menemukan, oh ternyata ya perempuan itu mempunyai titik rangsang yang paling sensitif. Itu ada dua area. Yang pertama adalah klitnya, depannya, dan G-spot atau di dalam. Dan saya itu ternyata di luar. Jadi ketika saya sudah mengerti, oh iya kemarin gue salah, coba dengan suami saya terbuka, akhirnya saya ngobrol ya, kita coba atau saya mencoba dengan tidak dimasukkan ya, tapi maaf, gesek-gesek ya, gesek-gesek itu Masya Allah saya bisa keluar.
ya. Dan ini boleh Anda coba tadi Mas Viral Studios ya, boleh coba dengan istri Anda atau teman-teman yang punya istri seperti saya ya, boleh dicoba itu ya. Jadi jangan dimasukin ya, tunggu sampai istri Anda keluar baru Anda masukin ya. Tadi itu ya, gesek-gesek ya, supaya klitnya itu tergesek gitu. Karena kalau itu yang tergesek, maka itu bisa kita mendapatkan puncak ya. Dan untuk posisi senggamanya juga ya, posisikan klit istri Anda itu ketekan sama itu Anda gitu loh. Jadi jadi kerangsang gitu. Jadi ada rangsangan di situ, ada sentuhan ke klitnya itu ya. Seperti itu teman-temannya. Semoga membantu ya. Dan kalau misalkan nggak bisa karena KB, stop dulu KB-nya ya, atau ganti KB yang tidak hormonal ya. Lalu apalagi tadi ya, kalau stres ya atau istri Anda lelah, nantilah, tunggu dulu ya. Jangan dulu langsung ya, tunggu istri Anda beristirahat dulu. Karena kalau capek pun kita kayaknya males gitu ya, kita males ngelakuin ya. Lalu tadi apalagi depresi, tanya istri Anda ya, kenapa, ada apa, stres kenapa. Pokoknya intinya teman-teman adalah komunikasi, jalin komunikasi dengan baik. Bilang sama suami, ini untuk istri ya, jangan malu-malu. Bilang sama suami, aku nih nggak bisa keluar, bantu aku, kita cari solusi sama-sama ya. Dan ini saya ada ramuan, nanti saya sertakan di deskripsi linknya ya, supaya teman-teman istri bisa membuat ramuannya agar bisa cepat keluar ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.